Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Selamat pagi Bu Pipi, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Ibu, Alhamdulillah Bu, baik, terima kasih. Bagaimana nih dengan Ibu juga kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Apa ya kemarin mau bertemu dengan saya? Apa ada yang bisa saya bantu hari ini Bu Pipi? Iya nih Bu, saya ingin curhat-curhat sebentar lah. Barangkali Ibu bisa memberikan masukan atau solusi ya, mungkin pencerahan. Saya sedikit masalah sekarang ini Bu, karena saya bingung gimana ya mencari solusinya. Begitu. Baik, Bu Pipi mau curhat apa? Silahkan Bu, boleh tarik nafas dulu biar tenang, rileks gitu ya. Siap Bu, terima kasih. Saya tenangkan dulu, tarik napas ya. Jadi gini Bu, di kelas saya ini kan saya ini sekarang ngajarnya kelas 1. Ada anak yang namanya Adnan. Anak ini sering sekali bolos gitu. Dalam 1 minggu tuh bisa dihitung jari lah. Bolosnya sering sekali. Kalau ditanya sama temennya, ada katanya di rumah, cuman dia malas. Jadi saya ingin berbagi tentang cerita ini. Barangkali Ibu bisa membantu, jadi memberi solusi kepada saya gitu. Baiklah Bu, kalau dibayangkan memang sangat anak laki-laki apa perempuan Bu? Laki-laki, Adnan namanya. Gitu ya. Oke, memang ya kalau anak laki-laki itu kita harus bisa memahami dulu bagaimana perilaku anak tersebut, kemudian bagaimana kondisinya, situasinya, apa masih sama sampai hari ini Bu? Iya Bu, masih. Padahal saya sudah berkomunikasi dengan orang tuanya. Terus sudah diajak ngobrol juga. Pertama sih ada perubahan setelah saya berkonsultasi sama orang tuanya. Saya cari latar belakangnya juga. Katanya anak ini mungkin karena anak bungsu ya, anak terakhir, apalagi laki-laki semua. Jadi agak ogok, apa-apa harus diturutin. Sampai ke sekolah tuh harus diantar sampai ibunya duduk di kelas ikut untuk belajar. Terus ayahnya juga membebaskan. Jadi cuek ayahnya, mau belajar silahkan, mau sekolah enggak juga enggak masalah. Mungkin pola asuh yang salah kalau menurut saya gitu. Oke, baik Bu. Tadi Ibu sudah mencari latar belakangnya ya, kemudian mencari tahu situasi bagaimana ternyata Adnan ini anak bungsu, jadi apa-apa harus dituruti dengan Iya, pola betul. asuh yang kurang pas. Iya, Karena betul. dari ayahnya juga memberi kebebasan tentang sekolahnya. Nah, Iya. Ibu, kondisi yang Ibu inginkan itu seperti apa sih gitu untuk sekarang ini? Kalau kondisinya sih harapan saya itu sekarang ini adalah Adnan itu sama dengan yang lain. Jadi rajin ke sekolah, jadi agar dia tidak tertinggal pelajaran gitu dari yang lain, terus supaya nanti ke depannya dia itu menjadi anak yang pintar gitu, Bu. Oke, jadi yang Ibu inginkan agar Adnan itu rajin sekolah ya sama Ya, seperti anak lain. Jadi dia itu betul. bentar begitu ya Bu ya. Iya, betul, betul. Tentu saja seperti itu gitu.
Oke, baiklah. Kalau saya cermati dari curhatan Ibu tadi, selain faktor dari rumah, kemungkinan anak malas ke sekolah itu karena ada juga faktor dari sekolah. Misalnya, merasa jenuh dengan pembelajaran di sekolah, atau dia ingin dapat guru di sekolah sama seperti ibunya di rumah. Jadi maksudnya harus diperhatikan khusus gitu loh, Bu. Oh, gitu ya. Mungkin juga sih ya Bu ya. Nggak kepikiran saya sampai sana. Oke, setelah tadi Ibu Pipi mengetahui beberapa penyebab Adnan seperti itu, kira-kira langkah apa yang akan Ibu Pipi lakukan untuk mengatasinya? Mungkin saya coba untuk mencari strategi atau cara lain ya Bu ya, eh, untuk memotivasi dia gitu agar tetap semangat berangkat ke sekolah tanpa harus didampingi oleh ibunya, mungkin seperti itu. Oke, Alhamdulillah Ibu Pipi sudah punya rencana yang sangat bagus ternyata ya. Lalu apakah Ibu sudah mempunyai gambaran yang bagaimana gitu untuk mengaplikasikan strategi memotivasi anak tersebut? Eh, Kalau untuk memotivasi berarti insya Allah Bu, mungkin saya akan cari dulu minat anak itu apa nih, ya. Terus saya akan cari juga cara bagaimana agar dia itu timbul rasa ingin tahu dia di sekolah itu bagaimana. Juga mungkin sekali-kali saya akan mengeksplor mungkin ya dengan cara cari dia itu suasana yang lebih menyenangkan agar dia itu lebih termotivasi datang ke sekolah karena mungkin ternyata di sekolah itu menyenangkan juga ya, mungkin seperti itu. Oke, Alhamdulillah. Kita coba sedikit demi sedikit ya Bu ya. Iya, Mudah-mudahan ada perubahan pada Afnan. amin, Lalu amin. kapan Ibu Pipi akan menerapkan rencana tersebut begitu? Tentu saja karena saya menginginkan agar dia itu secepatnya berubah, mungkin saya akan melaksanakan secepatnya juga. Mungkin setelah konsultasi sama ibu, jadi agar Apnan juga cepat rajin ke sekolah seperti yang lain, agar dia tapi tidak hanya sama Apnan dihususkan gitu ya Bu ya, jadi sama temennya juga lah dibarengkan agar tidak terlihat khusus untuk dia, jadi agar dia itu juga tidak rendah diri gitu mungkin. Ya, bagus ya. Sip, saya sangat senang sekali mendengarkannya. Ibu Pipi sangat bersemangat sekali nih. Semangat. Lalu dari yang sudah Ibu Pipi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana tersebut itu? Mungkin yang pertama yang saya rencanakan itu saya berkomitmen ingin berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah ya, selain dengan ibu mungkin sudah mencari solusi, saya juga akan ke kepala sekolah, terus kepada rekan sejawat, mungkin juga dengan orang tua murid, khususnya orang tua Apnan, saya akan berkoordinasi dulu ya. Jadi memang dari awal kan saya sudah mencari solusinya dengan orang tua Apnan. Selain itu juga saya akan terus melaksanakan rencana ini secara berkelanjutan agar mendapatkan hasil yang bagus, walaupun mungkin bertahap Bu, sedikit demi sedikit, mungkin seperti itu. Wah, sungguh hebat sekali Bu Pipi. Tetap semangat ya. Semangat. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai nih untuk hari ini ya. Silahkan Ibu implementasikan strategi tersebut dan beritahu nanti saya hasilnya bagaimana ya, atau kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Siap, siap. Atau mungkin ada hal yang lain, mungkin Ibu mau bercerita apa lagi gitu? Mungkin sementara masalah itu dulu Bu yang saya pikirkan untuk berfokus ini dulu. Terima kasih atas motivasi dan solusinya, saya sudah lega karena mendapat pencerahan terhadap masalah saya ini. Saya akan coba melakukannya secepatnya dalam waktu dekat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf mengganggu mungkin ya Bu ya. Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita, gotong royong
apa kabar? Waalaikumsalam Bu Lilis. Alhamdulillah. Ibu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, tapi sedikit baiknya, Bu. Ibu Pipi, maaf nih sebelumnya. Apakah Ibu ada waktu buat saya? Saya punya permasalahan yang ingin diceritakan. Kalau Ibu keadaannya sedikit, berarti betul ya ada masalah. Tentu saja, masih banyak waktu. Coba apa yang mau diceritakan Bu nih? Iya, ini loh Bu, ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya? Ya tentu saja. Siapa tahu kita kalau saling mencari solusi, kita bisa. Memangnya ada apa nih? Apa yang Ibu harapkan Begini, Bu. ketika setelah pembicaraan ini coba? Iya, begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh ya, kalau boleh tahu apa nih masalahnya Bu? Permasalahannya yang terjadi biasa lah Bu, masalah murid-murid saya di kelas. Ah ya biasalah murid ya. Kalau boleh tahu nih masalah muridnya apa nih? Coba Begini ceritakan. Bu, di kelas saya itu ada beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu kira-kira penyebabnya apa nih? Dari beberapa murid Ibu yang tidak bisa memahami atau adanya kesulitan dalam pembelajaran itu bisa Ibu sampaikan kenapa gitu? Ya Bu, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan beberapa murid tidak bisa memahami dan memahami apa memiliki kesulitan gitu Bu dalam pembelajaran di kelas. Oh, kira-kira setelah Ibu mengamati faktor apa saja nih yang menyebabkan hal tersebut? Saya sudah bertanya ya, saya mengamati kepada murid tersebut. Ternyata setelah saya tanya, kenapa kamu tidak paham gitu ya? Katanya saya lapar, Bu. Jadi faktor tidak sarapan pagi, Bu. Kemudian ada lagi murid lain, kalau itu emang memiliki keterlambatan dalam belajar gitu, memahami pelajaran. Hmm. Begitu, Bu. Oh, iya iya iya. Jadi ada siswa yang tidak dapat memahami pembelajaran itu mungkin karena belum sarapan, jadi lapar ya. Tapi juga mungkin ada Mm-mm. memang dari sananya ya lamban dalam menerima pembelajaran. Jadi sebenarnya sebesar apa nih harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Ya, harapan saya itu setidaknya lah murid mengerti dan paham setelah saya memberikan pelajaran. Mereka paham dan bisa menjawab beberapa pertanyaan dan harapan saya si murid tersebut fokus gitu loh Bu, jangan sampai melamun di kelas itu dan diam saja gitu. Oh iya ya pasti ya keinginan kita tuh seperti itu. Jadi anaknya aktif betul. Paling tidak Hmm. memberikan respon yang baik, respon yang positif terhadap pembelajaran untuk si anak ya. Jadi aktif, baik. Ibu, setelah Ibu mengetahui penyebab masalah tersebut, kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Solusi yang terpikir oleh saya itu diantaranya yang hal pertama mungkinnya yang siswa yang tidak sarapan. Saya akan memberi atau apa mengingatkan si murid tersebut untuk sarapan terlebih dahulu. Selain kepada siswanya, saya juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya agar anaknya itu sarapan dulu di rumah gitu sebelum berangkat. Ya, Itu betul, harus betul, dilakukan betul. setiap harinya. Kemudian untuk siswa yang lambat belajar, saya itu inginnya memberikan bimbingan belajar yang lebih kepada siswa pada umumnya gitu. Jadi ada tambahan begitulah Bu. Oh ya, oh baik sekali sih menurut saya itu rencana yang sangat bagus Bu lah ya. Bagaimana Ibu Lilis mengingatkan pentingnya sarapan pagi ya sebelum berangkat ke sekolah sehingga anak ketika belajar itu kan fokus gitu ya. Begitu Mm-mm. pula pada siswa yang lamban dan dalam menerima pembelajaran. Ibu Lilis akan melakukan bimbingan belajar ya, mungkin memberikan les kalau ini ya. Jadi dikhususkan untuk
dia gitu ya, tidak sama dengan yang lain. Nah, kalau boleh tahu, bimbingan yang seperti apa nih yang akan Ibu lakukan pada anak tersebut? Oh ya Bu, paling bimbingan itu dapat saya berikan berupa pemahaman materi. Setelah dia paham dengan materinya, saya memberikan beberapa latihan gitu. Ya. Setelah itu ya, biar dia selalu berlatih gitu untuk memahami materi tersebut. Mungkin itu Bu yang akan saya lakukan. Oh, betul betul. Tapi, apakah bimbingan itu akan terus-menerus dilakukan oleh Ibu? Seperti itu? Ya, saya bimbing sampai siswa tersebut paham dan bisa lah Bu. Ya, betul ya, harus sampai paham mungkin karena niat kita itu ingin meningkatkan ya anak tersebut. Betul. Kira-kira kalau Ibu sudah mempunyai rencana seperti itu, kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Tentunya secepatnya, Bu. Dan tentunya juga tidak sampai mengganggu siswa yang lain dalam pembelajaran. Biasanya atau saya rencanakan itu akan dilakukan setelah pulang sekolah gitu. Setelah murid-murid lain pulang, baru saya akan melaksanakan bimbingan terhadap siswa yang lamban itu. Oh, iya iya iya, alhamdulillah ya, bagus sekali itu menurut saya ya. Kemudian, apa nih komitmen Ibu, terhadap rencana, yang, telah Ibu siapkan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang akan Ibu terapkan nanti komitmennya apa? Tentunya saya akan melakukan secara kontinu ya, terus-menerus, kemudian konsisten, sampai memang terlihat perubahan yang terjadi di dalam diri murid tersebut, Bu. Iya iya, betul betul ya, betul. Betul sekali itu ya. Terus kira-kira, siapa nih yang, akan Ibu ajak atau kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang Ibu sebutkan tadi? Hmm, dalam hal ini tentunya kepala sekolah, kemudian orang tua yang akan bekerja sama, dan juga dibantu oleh rekan sejawat lah, Bu. Iya, betul ya. Jadi kita memang harus saling berkolaborasi ya, meningkatkan komunikasi. Kemudian bagaimana tindak lanjut, yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Saya akan menjalin komunikasi dengan baik ya dengan orang tua siswa tersebut, kemudian bersama-sama memberikan bimbingan kepada murid tersebut. Begitu, Bu. Oh, gitu ya. Eee, Mm-mm. Alhamdulillah ya, bagus sekali nih rencana Ibu. Berarti kedepannya agar siswa dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, harus terus berkomunikasi yang baik dengan orang tua, kemudian Ibu juga memberikan bimbingan yang lebih yang dikhususkan untuk siswa yang membutuhkan. Begitu ya Bu ya? Baik. Bu Lilis, dari Ya, perbincangan kita ini nih ya, ngobrol-ngobrol curhat-curhat kita ini, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, lega sekali, Bu. Ah, Sudah curhat ya. Terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan cerita sehingga saya bisa mendapatkan solusi yang baik gitu untuk permasalahan yang terjadi di kelas saya gitu, Bu. Terima kasih alhamdulillah waktu. sekali. Oke, saya rasa perbincangan ini sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan Ibu Lilis bisa melaksanakan apa yang tadi Ibu rencanakan dengan penuh semangat. Semangat Bu, jangan patah semangat, oke? Ya. Ya, insya Allah ya, saya akan selalu bersemangat untuk membimbing murid-murid saya biar tujuannya tercapai. Amin amin amin. Kira-kira nih ada lagi hal lain yang mau dibicarakan atau sudah saja ya? Laksanakan dulu yang Ya, itu. ya, terima kasih banyak ya Bu ya waktunya sudah mau mendengarkan. Iya, sama-sama. Baik, kalau begitu saya mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Semangat Ibu. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi